Bisa nggak kalau saya nggak usah kasih materi gitu, karena kalau materi sepertinya itu aja. Kalau bisa saya dibuatkan sesinya full talk show aja. Jadi kalau memang benar ada yang mau tahu sesuatu tentang apa yang saya kerjakan, saya bisa berikan informasi. Kalau pertanyaannya berapa paket yang dikeluarkan, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau tanya gimana cara bikin paketnya jadi segitu, insya Allah saya jawab. Jadi Dimas ini punya 2 brand, ya, Local ID sama Mail, ya. Hanya fokus penjualan di Instagram dan pembelian melalui website, benar ya? Jadi promonya hanya Instagram. Rekor terbesarnya dalam 1 hari bisa menjual berapa puluh ribu piece, Mas? Belum kenalan, belum nyapa ditanya rekor ini. Kenalannya udah. Ini adalah orang yang nggak perlu diperkenalkan. Bener nggak? Tuh, bener, nggak perlu diperkenalkan, udah pada tahu, udah legenda ini. Ya, jadi kan udah dikenal dari Dimas, pemilik lokal dan Mail ID ya, udah diperkenalkan sama Mbak MC gitu loh. Ya, ini biar pancingan sama teman-teman nih. Jadi rekor dalam sehari itu jualan bisa gara-gara cuman promo di Instagram berapa puluh ribu bis. Sapa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Surabaya. Tadi perkenalannya sudah disampaikan, Dimas Mairianto. Nama saya Dimas Mairianto, bukan Dimas Mairian sebenarnya. Dimas Mairianto, ownernya Mail ID dan Local ID. Itu pertanyaannya terlalu sensitif sepertinya tuh kayaknya. Pokoknya wow lah ya. Saya khawatir kalau jawab kurang etis gitu. Kurang etis. yang lain. Ya, kalau boleh yang lain. Biar teman-teman semangat. Nah, ini kita sekarang mau mancing sama Floor nih. Gimana Mas Dim? Sebenarnya teman-teman mau belajar apa? Benar ya? Mending gitu aja ya? Iya, benar. Mau belajar apa? Coba kita korek dari Dimas. Jadi bukan kitanya ngomong ternyata gue nggak pengen dengar cerita itu, cerita basi, cerita itu lagi diulang-ulang, udah pernah denger, udah pernah baca. Sekarang kita gantian nih. Lo mau apa deh? Gue ajarin gitu ya. Jadi kemarin kan gitu. Ceritanya memang kan beberapa waktu yang lalu kan tim dari FGD ini kan menghubungi saya untuk isi di sesi kelima untuk kelas FGD ini. Cuman kan memang saya pribadi itu merasa sepertinya apa yang disampaikan biasanya tuh berulang gitu. Jadi saya langsung berikan jawaban untuk teman-teman panitia tuh kalau bisa nggak kalau saya nggak usah kasih materi gitu, karena kalau materi sepertinya itu aja. Kalau bisa saya dibuatkan sesinya full talk show aja. Jadi kalau memang benar ada yang mau tahu sesuatu tentang apa yang saya kerjakan, saya bisa berikan informasi. Kalau pertanyaannya berapa paket yang dikeluarkan, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau tanya gimana cara bikin paketnya jadi segitu, insya Allah saya jawab gitu. Tapi kalau untuk berapa paketnya saya nggak berani jawab kalau yang itu. Nah makanya saya mintanya memang dibuatkan sesi yang full talk show. Jadi monggo kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya mungkin agak lebih detail segala macam, asal dalam koridor yang memang masih tepat gitu. Kalau strategi justru saya biasanya share gitu, tapi kalau hasil memang saya membiasakan untuk agak nggak terlalu terbuka. Okay. Ya. Boleh kita rubah gini nggak, Mas? Misalkan mereka studi kasus, Mas, akun Instagram saya ini kita tampilin, penjualan saya ini cuma 100 per hari. Dari analisa ngelihat ini doang, apa yang harus saya lakukan? Boleh begitu nggak? Aman, insya Allah bisa. Bisa. Maksudnya saya bersedia gitu. Ayo, siapa yang mau jadiin studi kasus? Nah, maju Mas. Sekalian ngobrol di sini. Duduk aja, biarin di sini. Jadi hot seatnya di sini ya. Nah, langsung di sini, ya kan? Mirza. Ya, akun Instagramnya Pak, kita mau bedah atau gimana? Jadi nggak perlu terserah. Apa pertanyaannya? Atau mau akun Instagramnya boleh di? Akun sih, tapi sama kayak Local ID, jadi saya juga verified. Jadi perlu saya confirm dulu kalau mau di. Nulisnya apa? Serba harga murah Sampit. Serba harga murah Sampit Kalimantan, Sampit. Oke. Saya confirm dulu ya, sebentar. Oke.
akun ini bersifat pribadi. Sama kayak lokal ID. Saya mau share-nya di situ. Kenapa kita sama-sama harus? Oke. Tapi sudah melakukan tapi baru mau nanya gitu. Kenapa harus Karena jurusnya mungkin aku mungkin sama. Nyontek tanpa tahu why-nya. Oke ya, jadi mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa sih harus di private gitu ya? Sambil dibuka saya sambil sharing aja ya. Maksudnya Boleh, ini kan boleh. sederhana Ini kan sebenarnya. Kenapa akun Instagram itu ada yang di private, ada yang dibuka gitu kan ya. Saya cerita sedikit. Jadi tahun 2013 itu tren Instagram masuk ke Indonesia itu masuk 2013. Itu dulu belum ada local ID, belum ada mail ID, belum ada. Dulu kita pertama kali jualan saya dengan istri itu jualannya cupcakes. Jadi kalau ada teman-teman yang jual F&B gitu jangan khawatir, dulu kita mulai pertama dari F&B. Namanya Istana Cakes. Kita jualan cupcakes dengan tulisan happy birthday dan segala macam gitu kan. Lalu setelah itu kita pindah ke jualan party planner gitu yang sekarang lagi hits. Dulu kita 2013 2014 kita jualan itu balon-balon huruf kita jual gitu. Strategi marketing yang dipakai saat itu di tahun itu di masa itu adalah, kalau sekarang masih ada sih mungkin kalau teman-teman masih memakai, mungkin masih ada yang pakai gitu, namanya shout out for shout out. Kita bisa sebut SFS. Itu sekarang kita merasa kalau itu teknik yang spamming gitu, maksudnya sangat mengganggu, sangat nyampah gitu di Instagram. Tapi 2013 saya berani klaim kalau itu adalah teknik paling efektif yang dipakai. Itu kita biasa menggunakan teknik shout out for shout out. Itu masa dimana endorse pun masih gratis, jadi kita cukup kirim barang, influencer akan posting barang kita, sesederhana itu. Saat itu yang paling efektif adalah shout for SFS itu dengan teknik private account. Jadi akunnya memang dikunci. Jadi kita memang memaksakan audiens untuk masuk sebagai followers karena ada kecenderungan. Ini Mas ya, kenapa di private ya? Jadi sebenarnya gini. Saat kita private account, kekuatan promosinya adalah ada di konten yang kita sebar. Jadi di outbound marketingnya, maksudnya kita lempar foto konten kita tuh ke tempat lain, entah ke influencer atau entah ke public account lainnya, itu harus menarik sekali dan merepresentasikan brand kita gitu. Jadi biar mereka masuk dan terpaksa harus follow karena saking tertariknya sama konten itu. Dan ada kecenderungan orang kalau sudah follow tuh jarang unfollow gitu. Jadi unfollow tuh bukan sesuatu yang diniatkan oleh banyak orang. Coba teman-teman rasakan deh, jarang tuh niat-niatin mau unfollowin orang tuh jarang gitu. Jadi setidaknya masuk dulu, perkara dia beli atau enggak itu urusan belakang. Yang penting ada display yang semakin cantik di Instagram kita. Display apa? Display jumlah followers. Itu yang dikejar dari kenapa akun itu dikunci gitu. Silakan Mas Yuda. Lalu tapi tahun 2015-2016 tren Facebook Ads masuk, tren Instagram Ads masuk. Itu adalah tren yang memaksa akun dengan konsep private itu harus dibuka. Karena kalau kita mau memanfaatkan fitur ads, fitur iklan, akun tidak bisa dikunci gitu. Tapi sampai tahun 2018 gitu kita sempat buka tutup, tapi kita masih sepakat bahwa private account lebih efektif untuk menambah followers dengan catatan produknya memang, produk dan konten di dalamnya memang menarik. Jadi followers yang masuk bener-bener bisa kita olah setelah mereka masuk ke dalam gitu kan. Cuman sekarang saat ini Mail ID itu ketinggalan lumayan jauh sama local ID. Salah satunya adalah karena kita sudah tidak lagi bisa menggunakan fitur private account. Jadi ada cerita lucu, memang Mail ID itu dikerjain sama Instagram. Saya berani bilang dikerjain tuh karena sampai sekarang Mail ID itu kalau di private account lalu follower requestnya masuk, itu kita nggak bisa accept. Itu nggak bisa di accept. Kalau kita accept, dia akan muncul notifikasi, kamu harus rubah jadi public account karena kita pernah coba, karena kita sudah pernah spend dana cukup besar di ads. Jadi ibaratnya kita udah mulai di tracking gitu kan. Oh nih mereka biasa gitu kan. Jadi setelah kita private lagi itu mereka paksa nggak boleh gitu kan. Dan itu kita waktu itu terjadi, kita tutup akunnya lalu followers masuk ada ribuan, mungkin ada 5.000 atau sekian ribu gitu karena endorse-nya lagi kuat waktu itu. Nggak bisa dikonfirm tapi kita harus jadiin public account. Tapi saat kita bikin jadi public account, notifikasinya adalah kalau kamu rubah jadi public account semua followers request kamu tidak terterima tapi terbuang gitu.
Jadi I kita see. udah nggak coba lagi untuk private account di mail ID, tapi local ID selama masih bisa di private account kita private. Itu dari tahun kapan nggak bisa? Ini baru tahun kemarin sih, pertengahan tahun kemarin. Langsung kelihatan growth rate-nya jauh berbeda ya. Berapa banding berapa, Mas? Sebenarnya sih sekarang sih kita mulai menemukan juga formulanya, ads-nya mulai oke gitu kan, maksudnya ya akhirnya kita menemukan polanya. Kemarin saya belajarnya di Surabaya, waktu itu belajar sama kelasnya Mas Noval. Nah waktu itu saya ikut di situ, kita dikasih insight sedikit banyak tentang ads, akhirnya kita jalanin ads dan kita coba gali lagi dari situ, kita dibuka matanya, wawasannya tentang ads, akhirnya sekarang udah oke lagi gitu. Dan saya juga nggak menyalahkan teman-teman yang ads, karena kesalahan saya adalah karena saya nggak mahir ads, makanya saya masih bilang efektif di private account. Untuk yang memang formulanya, menemukan formula untuk ads itu oke banget juga gitu. Saya hadir ke sini sama rekan saya, owner dari Roughneck 1991, itu brand streetwear, lumayan sering ada event di Jogja, sekarang followersnya 430.000 dan dia pakai ads gitu. Jadi saya anggap ads itu juga oke, cuman saya sendiri cenderung lebih suka pakai private account seperti itu. Oke, kesimpulannya gini ya, mungkin Mas Dim ini sudah expert di permainan konten, endorse ya, dan mainin skema private account-nya gitu ya Mas ya. Tapi ketika harus beriklan harus sedikit belajar lagi. Jadi ini kayak tim bubur diaduk bubur nggak diaduk lah ya. Ya, nggak ada yang bener ya, setengah-setengah lah ya. Jadi kembali ke kebiasaan teman-teman ya. Enggak berarti iya gue udah terlanjur iklan, kenapa baru kenal Mas Dimnya sekarang? Ya nggak berarti begitu juga ya. Tetap masih ada caranya gitu ya. Intinya semua cara bisa dilakukan ya, kalau kita konsisten, serius, insya Allah ada hasil. Jadi maksudnya titik beratnya dipertanyakannya kan tadi nanyanya bio. Jadi kalau saya lebih ke konten yang dilempar, nama akun dan jumlah followers yang menjadi pertimbangan ya, consideration.